semua masih warga negara Indonesia kecuali saya sih sebenarnya. Kenapa? Oh, loh, jadi Masnya udah Iya. pindah warga negara? Betul, Sebenarnya? betul. Itu karena dulu saya kerja di Airbus Military, jadi programnya Eurofighter. Harus wajib. Betul, jadi banyak confidentiality lah ya. Simpelnya seperti itu, jadi dulu pindah warga negara. Oh ini, kalau mau hidup tenang, hidup nyaman, work-life balance, gitu, itu Jerman masih oke. Cuman kalau kita pengen Karir gitu. Karir atau create opportunity atau kayak pengen improve ourselves, kayak Indonesia opportunity Mungkin besar. karena Artinya apa? Artinya kalau kita nggak pakai AI, melawan atau misalnya berkompetisi sama orang yang lebih pakai AI, ya bisa jadi kita kalah. Satu kata untuk menggambarkan teknologi AI di Indonesia. Growing. Kalau kita bikin startup itu beda sama kerja. Kalau kerja itu kita 2 tahun merasa cukup di perusahaan satu, bisa pindah ke perusahaan yang lain. Tapi kalau kita bikin perusahaan itu takes a long time ya. Yang nggak selesai 5 tahun tuh nggak selesai. It's just the beginning gitu kan. Halo Sobat Medcom, ketemu lagi dengan aku Glorinata. Nah kali ini di episode nggak pakai ordal di awal Januari 2025. Selamat tahun baru ya sebelumnya. Kita kedatangan tamu spesial, seorang inovator yang memang berkomitmen untuk membangun teknologi transformasi di Indonesia. Beliau ini sudah pernah kuliah di luar negeri di Jerman, kemudian bekerja di perusahaan Airbus dan kembali ke Indonesia untuk terlibat langsung transformasi teknologi di Indonesia. Ada Mas Rizky Mediarso. Halo, selamat datang di Medcom. Terima kasih. Iya, Mas Rizky, sebelumnya ini kalau berbicara soal background dari Mas Rizky ini pernah kuliah, pernah sejak SMP malah ya, ada di Jerman. Berarti pendidikan dari SMP, SMA, kuliah di Jerman. Pada saat kuliah mungkin ada beasiswa? Ya, jadi waktu itu kebetulan saya di sana itu kayak modelnya itu di sana ada manajemen trainee lah ya. Tapi mulai daftar itu waktu SMA. Jadi kebetulan waktu di accept, mungkin dulu satu-satunya orang Asia dan juga seorang Indonesia di program itu kebetulan. Jadi program itu 3 bulan kerja, 3 bulan kuliah. Jadi kita sambil teori kuliah. Praktek, Betul, ya. betul. Habis itu pas lagi dulu di kuliahnya saya sih di computer science ya. Computer science. Engineering. Jadi Airbusnya bukan bikin istilahnya strukturnya pesawatnya, tapi lebih ke arah sistem di dalam pesawatnya gitu. Jadi cabin system, kalau misalkan programming gitu sebutannya atau banyak programming, jadi embedded system. Ya, embedded system itu ngeprogram chip lah, bisa dibilang. yang gitu. Memprogram chip. Wow, agak ribet juga ya agak berarti ribet, kayaknya. Karena itu kayak nano mikro gitu ya. Iya, jadi cara memprogramnya agak beda sih sama kalau kita bikin kayak website segala macam kayak gitu sih. Gitu, oke. Nah, berarti bisa diceritain mungkin secara singkat, berarti dari SMP udah ikut orang tua tuh ya ke Jerman? Iya, jadi kebetulan orang tua saya itu dulu di PTDI ya, PTDI itu seorang insinyur. Krismon itu kena PHK. Kebetulan banyak ekspat yang ekspat Jerman dulu, makanya waktu itu ayah saya kebetulan dapat opportunity untuk ke sana. Terus akhirnya saya di 2002 ikut ke sana ya. Jadi 2002 ya. Jadi ikut ke sana, sekolah di sana, kuliah, kerja. Terus 2016 ya balik ke Indonesia. Nah, gitu. Berarti kan sudah ada background dari kecil ya, dari SMP, SMA, kuliah, bahkan kerja juga pernah di Airbus di Jerman. Kenapa kok pulang ke Indonesia? Apa pertimbangannya? Gimana ya, dulu waktu saya programming dari SMP kan, terus waktu jadi memang tunggu Mas, kalau di Jerman dari SMP itu sudah ada sekolah kejuruan gitu ya? Ada ekskul gitu, cuman waktu itu saya memang otodidak belajar. Ngelihat ayah juga kali ya? Kalau ayah itu bukan itu lebih ke struktur ya, engineering tapi agak beda bidang. Cuman waktu itu karena mungkin tertarik, terus ada dulu udah dapat internet lumayan kenceng di sana gitu, jadi udah mulai explore. Kayaknya kalau dibandingin Indonesia dulu kayaknya cuman berapa Mbps nggak sih? Zaman kita SMP harus ke warnet bahkan. Betul. Jadi saya cukup cepat, jadi bisa Jadi memang kebantu online dengan perkembangan teknologi di Jerman, sehingga kemampuan atau potensi di dalam diri Mas Rizky itu tersalurkan begitu ya? Ya, kemudian punya akses itu lah dulu, jadi bisa belajar dari SMP, terus coding,
SMA itu saya sudah banyak freelance untuk US startup company. Wow, dari SMA aja udah SMA melayani sudah, startup company gitu. betul. Jadi bukan punya sendiri, cuman dulu Iya, freelancing lah. ikut membantu freelance ya malah ya. Berarti kan Freelancing. dapat penghasilan tuh dari situ. Dapat lumayan dulu juga udah. Wah, ini nih, berarti memang kita harus membuka wawasan untuk Iya. bisa terjun atau sekolah di Betul. luar negeri itu karena opportunity-nya banyak banget, kesempatan-kesempatan kenal dengan Dan untungnya sekarang sebenarnya dari Indonesia juga bisa gitu kan, misalkan mau freelancing di luar negeri segala macam. Dulu tapi juga memang kan harus ada kenalan, betul nggak? nggak juga sih, dulu tuh waktu Oke. itu saya mulainya freelancing itu aku publish coding lah di di situs-situs internet. Aku bikin kayak ginian segala macam, terus dikontak lewat Berarti email. memasarkan gitu. diri sendiri tuh, marketingin diri sendiri juga ya. Betul, Berarti betul. berarti tidak cuma punya potensi terus kenalan, tapi juga berusaha menjemput bola gitu ya. Betul. At one time malah dulu kalau lagi urgent segala macam, mereka billing per jamnya bisa sampai $80 loh. Gitu. $80 Aku waktu sebagai itu. seorang anak SMA lah waktu itu ya. Gitu. Jadi memang sudah menghasilkan dari SMA ya. SMP SMA itu udah Iya. menghasilkan. Kayak gitu-gitu tuh dari orang tua ada ngasih nak kayak gini-gini, ngasih arahan gitu, atau memang Mas Rizky mengembangkan aja gitu? Ya kalau orang tua, ibu saya cukup lumayan kayak secara akademis segala Encourage macam ya. gitu, dan juga orang tua dulu kalau beli mainan nggak boleh beli mainan, tapi kalau beli buku segala macam itu nggak pernah ada batas ya, jadi mungkin ada di situ juga sih ya. Jadi memang didikan dari orang tua membeli buku itu lebih penting daripada membeli mainan. betul. Berarti bukunya aja sudah terkait dengan engineering Ya gitu. dulu banyak kayak gitu sih, lumayan paham aja. Salah satu bukunya yang pertama kali dibaca mungkin. Kan ada kayak namanya effective coder kayak gitu lah, jadi banyak sih sebenarnya, banyak itu. Terus dulu belajar ya mungkin kayak starting dari kayak awal banget ya, kayak website for building website for dummies kayak gitu, for dummies, buku-buku for Iya, dummies pernah dengar kan ya kayak pernah gitu. dengar. Mungkin zaman dulu ya memang kita perlu stylingnya, perlu ada scriptingnya juga. Jadi kalau scriptnya lebih logiknya gitu ya. Dulu waktu zaman freelancing banyak ngelajain kayak gitulah. Oh, oke. Berarti membangun website gitu ya. Itu yang Awal paling dulu- basic ya. Dulu awal. Iya, aku pernah tahu sih zaman Blogspot, WordPress.com ya kan. Wah, ini menarik sekali karena dari SMP, SMA ternyata memang sudah punya channeling ke situ. Kemudian kerjanya langsung ya di Airbus. Nah, Betul. kenapa bisa sampai ke Indonesia, pulang ke Indonesia padahal sekarang keluarganya masih di sana semua, papa, Masih mama, orang adik-adik? tua di Hamburg, adik ada yang di Cologne, sama di Stuttgart ya. Oh, oke. Sampai sekarang nih ya. Sampai sekarang. Berarti mereka apa? Sudah pindah ke warga negaraan atau Kebetulan itu semua masih warga negara Indonesia kecuali saya sih sebenarnya. Kenapa? oh, loh, jadi masnya udah Iya. pindah warga negara? Betul, Sebenarnya. betul. Sekarang warga negara saya Jerman ya. Terus itu karena dulu saya kerja di Airbus military, jadi programnya Eurofighter. Harus wajib. Betul, jadi banyak confidentiality lah ya. Simpelnya seperti itu. Jadi dulu pindah warga negara ke Jerman. Pernah di US military. Bukan US military, Jerman ya. Jerman military. Jadi Airbus, namanya Airbus Defense and Space. Airbus Defense and di Space bagian itu, si- jadi pesawat-pesawat militernya lah. Pesawat militernya Airbus kan ada A400, ada Eurofighter. Kalau saya sih specifically kita bikin simulation engine dulu ya. Jadi kita simulasiin semua semua komponen-komponennya kan ada bentuk fisiknya, tapi juga untuk dites, untuk training segala macam itu kita bikin simulasikan dalam bentuk Aplikasi, software. Oke, ya. Paham. Jadi untuk training maintenance segala macam pakai simulasi tersebut. Saya dulu waktu itu bikin itu. Oke, berarti pengalamannya cukup banyak nih, nggak hanya di Airbus pemirsa. Nah, yang belum dijawab nih sama Mas Rizky, kenapa bisa balik ke Indonesia lagi? Apa motivasinya atau ingin mengembangkan sesuatu di Indonesia gitu? Dulu kalau di Jerman itu kan ada namanya PPI ya, Persatuan Pelajar Indonesia. Kebetulan banyak teman-teman di situ ada yang udah pulang ke Indonesia. Terus waktu itu kalau di Airbus militer itu kan agak di desa ya, soalnya kan di Air Force Base. Ya. Nah itu agak lumayan, mungkin dulu agak merasa sedikit kesepian. Terus teman-teman, wah ini jadi gara-gara ada yang mau
bikin startup jadi terbayang masa lalu tuh sebelum masuk Airbus. Dulu kan freelancing startup jadi kayak wah kayaknya seru nih mumpung masih muda belum punya tanggungan segala macam gitu kan. Toh juga warga negara Jerman mau balik kapan aja bisa gitu kan. Habis itu akhirnya ngobrol sama bos waktu itu. Bos, aku dapat tawaran nih gitu ke apa namanya ke Indonesia apa namanya. Terus dia cerita dulu pernah waktu dia masih kuliah pernah dapat tawaran ke US. Terus tapi dia nggak ambil karena ibunya nggak setuju gitu kan. Saya tahu nggak perusahaan apa sekarang, Rockstar Games yang bikin GTA gitu kan. Dulu padahal dia bisa jadi one of the earliest employee di situ tapi jadi nggak jadi gitu kan. Terus akhirnya itu bikin itu pengalaman bosnya gitu. Mas Rizky waktu itu akhirnya oke, Mas Rizky boleh pulang deh gitu. Betul, malah sama bos waktu itu dikasih sabbatical dulu setahun. Jadi masih dikasih bisa apa? Sabbatical. Sabbatical apa tuh? Jadi kayak leave, even paid leave gitu ya. Paid leave. Jadi waktu awal-awal itu aku masih digaji Airbus tuh gitu. Selama berapa bulan tuh kayak gitu? 8 bulan waktu itu. 8 bulan, jadi masih difasilitasi tapi bisa pulang ke Indonesia untuk membangun startup ini ya. Apa nama startupnya kalau boleh tahu? Dulu namanya YesBoss, mungkin sekarang dikenal sebagai Kata.ai ya. Dulu namanya YesBoss, sekarang Kata. Jadi YesBoss itu bisa kayak kita bisa ngelakuin apa namanya? Messenger atau apa? Bisa virtual assistant lah ya, virtual assistant. VA jadi gitu ya. VA lewat SMS, bisa tanya, bisa tolong apa aja, misalkan ibuku ulang tahun tolong arrange surprise dong gitu kan, nanti dibeliin bunga. Berarti kalau sekarang ini kayak ChatGPT atau tapi orang benar dulu. Saya dulu teknologi apa AI-nya belum kayak sekarang. Ini kan ChatGPT baru kayak 2000. Iya benar, baru ini ya. Gitu kan. Oh kalau dulu benar-benar orang yang balas gitu bukan mesin ya? Orang yang balas, tapi waktu itu dari apa namanya recording jawabannya user tadi kita train AI dulu, makanya jadi Kata.ai. Kita waktu itu membuat first chatbot yang dipakai kayak big brands ya kayak Unilever, habis itu Telkomsel gitu. Untuk suatu company berarti bukan ke perorangan ya. Kalau sekarang kan udah sampai ke konsumen nih. Kalau dulu masih ke company gitu ya? Betul, karena yang basically kan kita B2B waktu itu. Waktu YesBoss itu B2C, habis itu berubah jadi B2B. Kenapa B2B? Karena waktu itu kayak zaman sekarang kita lagi funding lagi turun. Ya. B2B itu lebih aman karena kan spending capability-nya enterprises lebih besar daripada retail gitu kan. Gitu. Jadi nggak harus bakar duit itu jadinya. Jadi memang itu motivasinya adalah memang ada tawaran untuk bangun startup ini di tahun berapa tuh ya? 2016 ya. 2016 itu berarti dari 2002 Masnya udah pindah di sana ya? Ya baru 17 tahun lah ya. 17 tahun di Jerman. Wow, abis itu dapat tawaran akhirnya pulang di Indonesia selama berapa bulan tuh? 8 bulan itu tadi? Terus, balik lagi atau? Enggak, kita waktu itu aku decide untuk terusin gitu kan. Ya udah maksudnya will after all the race. Tapi waktu 2019 waktu itu aku pengen balik terus ketemu beberapa temen lagi, terus akhirnya starting a new company lebih ke automation ya, dan sekarang AI automation jadi. Ini apa nih yang sekarang? Ini namanya Fitloop. Fitloop itu perusahaan B2B juga, jadi kita itu ngebantu mengefisiensikan proses-proses di perusahaan, proses-proses internalnya perusahaan lah ya, dan juga menggunakan AI. Jadi misalkan untuk bikin klaim otomatis dari foto-fotonya itu diekstrak, habis dari ekstrak otomatis diproses. Ini kalau orang kan lama, nanti kalau misalkan pakai klaim, misalkan klaim insurans segala macam takes time gitu kan. Kalau di rumah sakit tuh kalau nggak salah aku pernah tahu ada beberapa satu divisi bahkan dia ditempatkan satu orang untuk yang bagian klaim asuransi. Dan itu bisa berjam-jam. Iya kan? Benar, ngantri atau segala itu bisa jadi cuma berapa menit doang gitu. Itu salah satunya ya untuk klaim asuransi gitu ya. Asuransi, pokoknya proses-proses yang tadi membutuhkan effort yang besar untuk kerjaan manusia, manual work juga, orang-orang juga lumayan ya takes time lah kalau pakai orang bisa banyak
banyak itu pakai Seperti AI bisa misalnya juga. ngecek dokumen Cek gitu ya. dokumen, misalkan nih dokumen kita harus masukin ke Excel, Heeh. dokumen otomatis masuk ke Excel. Oh berarti itu kayak berupa gitu. software berarti yang. Iya, jadi software di belakang layar lah istilahnya, server side gitu lagi. Tapi memang dijualnya kepada company-company ini. Company, Oke berarti kalau misalnya saya mau beli nggak bisa ya, memang harus company ya. betul. Paling nanti Mbak merasakannya, wah pakai company ini proses jadi lebih cepat nih, berarti Oh mungkin oke, pakai paham gitu. ya. Itu masnya bergerak di bidang itu sekarang, Fitloop AI ya namanya ya. Betul. Oke, jadi berarti intinya 2016 ada tawaran kerja di startup Ya, Indonesia. kita co-founder juga waktu itu, saya co-founder juga dari Kata.ai. Oke. Terus 2019 Jadi saya terus ada opportunity di Indonesia sehingga tidak membuat masnya kembali lagi ke Jerman gitu ya. betul. Jadi kalau ini ya mungkin secara GDP per kapita itu Jerman masih besar. Cuman aku lihat apa ya istilahnya ya, secara apa namanya, SDM-nya juga bagus segala Iya. macam. Cuman tadi secara hustlingnya itu kalau aku lihat sekarang ya kayaknya opportunity di Indonesia lebih besar deh. Kalau kita lihat dari growth-nya, Oh ya? kita Karena apa tuh? Karena keingintahuan masyarakat atau seperti apa? multifaktor lah ya. Cuman tadi dalam artian growth rate itu adalah pertumbuhan. Pertumbuhannya itu di Eropa itu stagnan sekarang. Jadi aku lihat sekarang, even sekarang ya, aku rasa I think I will stay Indonesia di much Indonesia. better gitu ya. Walaupun ya tadi secara kalau mau hidup tenang, hidup nyaman, work life balance Iya. gitu, itu Jerman masih oke. Cuman kalau kita pengen Karir gitu. karir atau create opportunity atau kayak pengen improve ourselves, kayak Indonesia opportunity besar. Mungkin karena banyak tantangan ya. Banyak tantangan, betul. Challenging betul. gitu kalau di Indonesia. Challenging, tapi tadi secara ekonomi bertumbuh, jadinya banyak yang mau bikin sesuatu Iya, gitu, iya, butuh iya. sesuatu juga banyak gitu. Oke, jadi itu yang bikin masnya stay terus di Indonesia, akhirnya juga berkeluarga di Betul. sini ya. Dan jangan salah loh, Indonesia itu sekarang kalau secara PPP, GDP PPP itu sekarang nomor 7 Nomor di 7 dunia. dari Di dunia. urutannya tuh. Urutannya Indonesia. Oh, Indonesia itu tuh apa naik PPP loh. itu? Mas? Jadi kan ada namanya GDP itu adalah output ekonomi sebuah negara Iya. gitu. Nah kalau ada yang di-adjust dari daya belinya dan daya beli dan juga dari apa yang dari uang yang sama itu bisa dibeli apa di Indonesia dibanding misalkan di luar negeri gitu. Oke. Nah kalau udah di-adjust kayak gitu, Indonesia itu nomor 7 di dunia. Jadi memang besar. Makanya kita kan masuk ke G20 segala macam dan memang Iya, ekonomi iya, kita iya. tuh besar sekali. Oke, berarti melihat ada kesempatan di situ di Indonesia dan memang ini untuk karir juga ya, membangun karir dan Betul. challenging itu ya tadi. Terus kenapa kalau lebih memilih membuat startup yang fokus di AI karena memang apa sih memang suka ya? Pertama punya experience. Kalau saya sendiri memang ya karena dari dulu bikinnya tadi otomasi segala macam, memang bergeraknya di situ. Terus kenapa AI? I think AI itu kayak sekarang ya, Iya. terutama istilahnya generasi AI yang sekarang sejak 2022 akhir lah ya. Ini itu secara gebrakan. Ini itu mungkin setara kayak waktu itu ada internet baru dan habis Iya, merubah. Benar-benar. Dan artinya kalau kita memang in the right time embrace hal yang akan kita bisa prediksi bahwa akan merubah the way we live, we work dan lain-lain gitu. Nah, itu itu kesempatan yang kami ambil juga Dan memudahkan gitu ya berarti ya. betul, dan karena tadi AI tadi sekarang bisa melakukan hal-hal yang dulunya itu kita tuh nggak nyangka ya bisa melakukan itu. Iya, lebih efektif dan efisien ya kan, Betul, dari waktu betul, dan juga betul. dari segi keuangan dan lain-lain. Nah, kalau menurut Mas Rizky sendiri untuk perkembangan AI di Indonesia 5 sampai 10 tahun yang akan datang seperti apa? Ya. Gambarannya atau prediksinya? Kita perlu hati-hati juga ya sebagai terutama yang mengabaikan atau tidak menganggap serius adanya AI ini. Artinya apa? Orang yang tidak menganggap serius, kita tidak akan upskill. Nah, dan menariknya mau belajar dulu kan aku susah-susah cari buku segala macam. You can learn with ChatGPT, right? Iya betul. Right now- Misalnya nowadays, ya. sebutkan ciri-ciri orang malas gitu, atau sebutkan 25 restoran di negara Jerman Betul, misalnya. atau aku mau belajar gimana sih cara misalkan membuat presentasi yang bagus. Nah, betul. Nah, itu kan artinya kita punya personal mentor loh sebenarnya. Oh
Oke, personal mentor yang gratis, bisa diakses Gratis. kapanpun, Betul, 24 jam ya kan? betul. Untuk teman-teman yang masih muda yang Iya, 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 apa iya. Bahkan namanya, bikin CV juga bisa ya kan? betul. Jadi tapi jangan males ya, intinya kita perlu validasi, kita ngecek hasilnya segala macam. Tapi paling nggak sudah ada yang mempermudah kita untuk mengetahui mempermudah. sesuatu hal baru. Tapi artinya apa? Artinya output kita harus lebih bagus gitu loh. Dalam artian output secara quality dan quantity kita harus bisa lebih besar gitu lah. Jadi itu yang perlu, kalau kita nggak bisa outputnya besar nanti kita nggak bisa. Tapi kalau lihat perkembangan AI ini di Indonesia 5-10 tahun ke depan, menurut Mas Rizky positif banget ya? Ada positif dan negatif sebenarnya. Terutama gini ya, kalau positifnya adalah oke, kita bakal bisa bersaing sama negara-negara yang lain. Karena kalau misalkan tadi kita nggak punya dengan AI tadi, mungkin tadi gap know-how Indonesia dengan negara itu bisa diperkecil lah. Oke. Karena tadi misalkan expertise segala macam itu bisa dikomplementari sama AI misalnya kayak gitu. Nah, dan juga tadi proses-proses tadi apa namanya, pekerjaan-pekerjaan, proses-proses itu bisa dipercepat lah, birokrasi segala macam. Itu bisa diperbaiki lah. Jadi boleh nih untuk masukan kepada pemerintah, kementerian dan lembaga setingkatnya bisa juga ya pakai AI ini ya. Banget. Karena nanti membantu juga dari segi kecepatan, ketepatan. Betul. Nah, yang upcoming itu kalau kita lihat adalah robotics. Nanti bakal ada gebrakan robotik. Jadi gebrakan robotik. Kalau dulu kan robotik itu lebih ke arah di pabrik ya, yang otomatis gerakin. Kalau sekarang bahkan di restoran Mas udah ada tuh yang robot nganter aqua, minuman di hotel juga sudah ada gitu. Dan aku sih prediksi 1-2 tahun lagi ada humanoid robotics ya. Jadi bentuknya kayak orang gitu, bisa ngelakuin. Kalau itu kan masih kayak kurang friendly lah. Tapi kalau misalkan mungkin 2-3 tahun lagi mungkin ada yang bener-bener yang kayak memang orang gitu humanoid ya. Atau paling nggak bipedal lah ya. Jadi ada tangan kakinya. Itu menurut Mas Rizky akan terjadi nih di Indonesia? Investasi lebih besar, maksudnya secara global ya. Investasi lagi besar di sana sekarang. Tapi Indonesia ada kemungkinan ada itu? Pasti masuk Indonesia lah, nggak mungkin. Karena Indonesia juga terbuka dengan hal-hal baru itu ya? Betul. Pasti ya paling nggak adalah 1-2 misalnya restoran atau hotel yang seperti yang memakai teknologi ini. Pasti ada yang memanfaatkan untuk tadi misalkan menjahit, ngelakuin apa yang awalnya dikerjakan sama manusia. Nah itu yang agak bahaya kalau orang-orangnya tidak upskill untuk. Malah bisa dikuasai oleh AI robotik ini. Ya bayangin misalkan nih, katakanlah misalkan kita bisa beli robot itu udah semurah gitu kan, misalkan murah, pasti di awal mahal, cuman makin lama pasti makin murah tuh. Murah itu kalau misalkan ROI-nya lebih besar gitu, nih gitu kan, terus nggak ada cuti, nggak ada libur gitu. Terus terus bisa 24 jam kerja dan nggak ada baper-baperan, nggak ada berantem mungkin. Betul gitu. Nah itu kan bisa apa namanya istilahnya, menjadi pertimbangan ya, bisa menjadi pertimbangan company. Apalagi kalau misalkan negara lain perusahaan-perusahaannya udah pakai itu nih, berarti artinya yang diproduksi di Indonesia nanti nggak kompetitif gitu kan secara harga segala macam kalau mereka nggak adopt juga gitu. Nah itu kayaknya mau nggak mau akan terjadi itu. Jadi di 5 tahun sampai 10 tahun ke depan Indonesia akan bisa muncul teknologi-teknologi baru seperti AI robotik atau humanoid robotik ini, tapi tetap harus SDM di Indonesia harus tetap mengimbangi dengan upskill tadi itu ya, jangan sampai ketinggalan zaman lah jatuhnya ya. Dan gitu, harus memang open minded ya. Nah kalau selama ini Mas Rizky membangun Fitloops AI ya, perusahaan yang bergerak di dunia AI ini, gimana sih melihat orang dalam? Setuju nggak sih dengan adanya kata-kata ordal? Atau ya ordal itu memang harus ada di setiap bisnis gitu? Atau enggak aku nggak pakai ordal kok, bisa-bisa aja nih gitu? Saya kan bergerak di bidang B2B ya. B2B itu banyak misalnya deal making ya. Deal making, Deal making itu artinya ini ada 4 kompetitor misalkan punya service yang similar gitu. Gimana cara kita win the contract, win the customer gitu. Nah, pada akhirnya itu trust. Trust tadi terbangun dari komunikasi yang baik. Jadi kalau misalnya orang nggak kenal aku nih, ini siapa kok? Misalnya kan pasti ada kayak gitu. Orang asing ya. Tapi kalau misalkan kita sudah build reputation, build trust, banyak yang pakai kita juga nih, gitu. Orang lebih trust juga, akhirnya lebih mudah untuk penetrasi ke deal making tadi. Gitu. Nah, cuman tadi kalau namanya ordal tadi ada yang sudah
trust tadi ada yang merit base itu tentang kemampuan ya, memang orang itu mampu, tapi juga tidak bisa dipungkiri ada faktor-faktor lain, anaknya siapa lah, Itu ada ya pasti ya. Pasti ada sih, maksudnya dalam bisnis itu pasti ada gitu kan. Jadi Apa kita itu harus sebutan privilege mungkin? privilege. Jadi privilege misalkan ini dikenalin sama bapaknya gitu, atau sama misalkan itu tertentu gitu. Memang orang itu punya privilege, dan tidak dipungkiri aku juga punya privilege bisa kuliah di luar gitu ya. Sebenarnya ada privilege juga, iya benar gitu ya. itu setuju Walaupun aku. mungkin beda sama privilege yang ya kebetulan orang tua bukan yang super berada, jadi aku juga merintis perusahaan yang memang harus dengan keringat sendiri juga. Cuman tadi ya kita harus lihat bahwa pada akhirnya itu tuh trust, gimana kita bisa build trust sama orang. Yang pasti ya kita perlu menjaga integrity ya, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang ethically tidak oke. Berarti gitu Mas kan. Rizky dengan kata lain yang nggak apa-apa menormalisasikan dengan adanya ordal ini, tapi tetap diimbangi dengan kemampuan gitu. Betul, maksudnya dalam artian kita ngelihat ordal itu berarti ada orang yang punya privilege lebih aja gitu daripada kami gitu. Seperti itu. Jadi saya ngelihatnya seperti itu sih. Tapi kalau Mas Rizky selama bangun bisnis, Ah, ordal itu ada nggak? ada lebih ke arah gini, istilahnya kita bilang mungkin ada yang orang suka sama kita gitu ya, tapi bukan karena tadi aku keluarga siapa atau apa gitu, cuman lebih ke arah wah aku suka nih kerja sama gitu. Cuman itu tuh dirintis ya, kita harus build trust tadi gitu. Ada yang trust harus sama kita gain lah. itu gitu. Betul, ya. kita harus earn that juga gitu sih. Jadi bukan serta-merta karena aku punya ordal aku andalin untuk Nggak bisa, kan Nggak dia bisa. juga gini, semua orang kan memperjuangkan kita, ya mereka misalkan pengen karirnya bagus juga, atau misalkan hasilnya KPI dia tercapai segala macam. Kita harus apa namanya, make sure Berjalan kalau mereka, seiringan. artinya gini, kalau kita ada yang maksudnya kayak prefer kita dalam misalkan mendapatkan project atau misalkan apa namanya bisnis tertentu, artinya kita owe trust dari mereka gitu. Mereka udah trust kita duluan nih, kita belum deliver. Nah, kita ensure delivernya juga oke gitu. Oke, jadi memang dari hulu ke hilirnya juga harus apik semuanya gitu ya. Jadi nggak cuman karena aku kenal orang ini, Nggak bisa. Kemudian- itu menjadi aset awal, tapi itu harus kalau habis kenal habis itu kita nggak deliver, ya selesai juga gitu kan, next time nggak akan mungkin. ya betul. Jadi nggak sustain gitu ya. Dan juga di dunia apa namanya, di dunia apa istilahnya IT ini tuh kecil ya, jadi semua orang kenal ya. Dan orang biasanya kenal ngecek misalkan dia pernah kerja sama ini, terus telepon temannya kemarin sama Fitlook atau sama Risi gimana ya kerjanya, ternyata nggak bagus. Akhirnya reputasi kita jadi jelek, jadi mungkin orang jadi malah jadi nggak percaya sama kita gitu kan. Jadi apa itu personal branding juga penting ya. Betul, sama tadi ya, kita ya intinya jaga reputasi Quality, lah ya, quality. quality dari deliver, apa yang kita janjikan ya kita deliver juga gitu kan. Oke, ada nggak sih semacam motivasi gitu ya untuk anak-anak muda yang tertarik di dunia IT, di dunia AI? Ini kan dunia AI baru ya di Betul, Indonesia. betul. Kalau mereka ini mau misalnya bekerja atau terjun langsung di dalam transformasi digital atau teknologi di Indonesia, Ya. ada nggak sih kiat-kiat untuk mereka Iya. startnya nih, langkah pertama yang harus diambil tuh apa? Oke, tadi ya, sekarang gampang banget. Kayak misalkan tadi ya, kita pakai AI juga, misalnya pakai ChatGPT. Misalnya kayak gimana sih, how to start with this? Nah dari situ kan keluar poin-poinnya, kita perdalam lagi, ini gimana cara ngelakuinnya. Kita belum tahu nih poin 1, misalkan dia diminta kita harus pelajari tentang ini gitu. Nah itu kita deepening lagi di situ gitu. Nah makanya kita harus utilize all the means yang kita punya secara terbaik ya. Dan mungkin secara gini aja sih, kalau misalkan secara quote tadi ya, kalau Mbak tanya quote, threat kita atau enemy kita itu bukan AI, tapi atau misalkan kompetitor kita itu bukan AI, tapi adalah orang yang menggunakan AI untuk menjadi lebih baik. Nah artinya apa? Artinya kalau kita nggak pakai AI melawan atau misalkan berkompetisi sama orang yang lebih pakai AI, ya bisa jadi kita kalah gitu. Oke, jadi AI itu jadi salah satu tambahan kekuatan tambahan lah gitu. Padahal sebenarnya kita yang harus lebih mengokupansi si AI ini, jangan kita sampai harus menggunakan kalah AI, gitu ya. Jangan sampai kalah orang yang sudah memanfaatkan itu lebih baik daripada kita gitu. Iya. Jadi memang untuk teman-teman yang baru mau mulai karir atau mau
terjun di dunia AI atau teknologi Indonesia memang harus membuka diri terhadap Betul. suatu wawasan atau pengetahuan baru gitu. Betul. Oke. Nah, ini ada rapid question nih, Mas. Jadi nanti Masnya secara cepat pilih Oke. A atau B gitu kan. Terus nanti aku tanya salah satu alasannya ya. Siap. Oke, yang pertama, jika Oke. tidak di teknologi, akan berkarir di bidang apa? Desain marketing mungkin. Desain marketing. Ini juga menarik karena sebelum AI ini ada, desain marketing juga menjadi tren juga ya. Kenapa? Dulu ya cukup sering ngelakuin desain juga, fotografi, video. Saya pernah bikin apa namanya istilahnya beberapa video juga gitu kan. Iya. Terus jadinya mungkin lebih ke arah sana. Berarti ke sana juga. dunia advertising? Possibly, cuman waktu itu enggak, maksudnya dari itu kan gara-gara saya di Airbus segala macam jadinya ke teknologi gitu. Cuman kalau misalkan mungkin dulu tertarik ke arah sana juga gitu sih. Digital desain marketing atau brand marketing gitu ya? Branding gitu ya? Ya lebih ke arah tadi ya, desain, pokoknya kreatif lah ya. Kreatif. Oke. Satu hal yang kamu lakukan untuk reset pikiran ketika stres? Stres. Lagi Sekarang blunder nih misalnya, aduh ketemu masalah. Apa saat kegiatan yang mungkin Mas Rizky harus lakukan nih gitu? aku sering lah itu as a CEO, banyak lah ya, maksudnya semua pasti. Bener, numpuknya tadi aja Mas Rizky di depan udah telepon kanan kiri nih, maksudnya lagi sibuk kan pasti. Iya, jadi kalau sekarang ya karena aku punya anak masih lucu-lucu gitu, mungkin kadang-kadang main sama anak gitu sih. Main sama anak ini jadi salah satu rilis stres ya. Iya, kadang-kadang udah lo lupain sedikit lah gitu. Iya, oke. Masuk akal banget karena apa ya namanya, keluarga itu segala-galanya ya, harus di top priority ya kan. Betul. Jadi salah satu apa namanya istilahnya, misalnya karena udah punya anak, punya kita responsible to others people's life gitu kan, which is anak-anak gitu, makanya basically apa yang aku sekarang lakukan pada akhirnya untuk anak. Iya gitu benar. Oke. Teknologi AI favorit yang kamu gunakan setiap hari? Setiap hari saya tuh pakai apa namanya saingannya apa namanya OpenAI, namanya Anthropic ya, Cloud. Coba aja nanti, itu salah satu apa namanya saingannya OpenAI, itu ada Cloud, kita pakai sehari-hari. Saya juga subscribe di situ. Terus itu sama Midjourney. I know. Oke. Jadi lebih community based gitu lah. Oh, community based ya, karena nggak ada di aplikasi ini ya, App Store atau iOS. Oke, kalau gitu satu kata untuk menggambarkan teknologi AI di Indonesia. Growing. Wah, ini positif banget ya berarti trennya. Pasti ini mungkin tahun 2025 ini bakal banyak. Kita juga apa namanya? Kita kan kalau Fitur sendiri tadi kita punya produk, tapi juga kita consult ya, AI consulting juga ya. Jadi kita banyak consult. Terutama banyak company-company lagi bikin apa namanya istilahnya pasang AI-nya itu sendiri. Jadi nggak pakai vendor, tapi di server sendiri gitu. Jadi pakai namanya GPU itu adalah kepala otaknya dari AI. Dan kita deploy, misalnya salah satu itu kita deploy 50 otak AI tadi gitu. Mungkin bakal ratusan sih ke depan gitu. Iya, untuk menjadi salah satu penggambaran otak-otak manusia gitu ya. Betul, jadi bisa ngerjain tadi kan, kita pakai untuk otomasi, untuk baca dokumen, untuk misalkan generate ini, generate itu. Nah, nanti bisa juga ya generate mood orang mungkin. Mood orang itu gimana? Membaca moodnya udah bisa sekarang. Udah bisa banyak ya, di dunia kesehatan juga masuk berarti ya. Kan banyak kan sekarang kan health, mental health, AI, terus juga apa namanya, kita juga ada beberapa exposure di itu juga. Kita misalkan ngebantu kemarin build implementation untuk misalkan kalau ngebantu dokter untuk mempreskripsi obat. Jadi karena kan dokter nggak hafal semua apa namanya istilahnya
tulisannya di dalam obat itu kan, tapi atau ingredients-nya ataupun nanti ada side effect segala macam, nggak semua hafal gitu kan. Nah, tinggal difoto aja itunya resepnya atau ditulis gitu kan. Nanti dari situ bisa di match sama historinya keluar, oh ini nggak boleh, ini misalnya obat ini sama ini nggak boleh disatuin gitu kan. Hati-hati kalau ini kayak gitu-gitu. Nah itu kita sempat build seperti itu juga. Jadi memang kemana-mana ya ranahnya di dunia apapun bidangnya. Kebetulan karena tadi memang belum yang banyak istilahnya yang punya yang kita cukup early lah waktu di AI. Jadi kita banyak exposure different kind of use cases. Tapi kalau di sini sekarang klien-kliennya Mas Rizky apa aja, perusahaan yang bergerak di bidang apa aja? Makanan kah atau banking, insurance. Jadi enterprises ya kebanyakan ya, perusahaan banking, besar. Insurance, healthcare, terus ada telco, government gitu sih. Jadi komunikasi juga ada. Ada. Provider gitu. Ada. Oke. Nah, satu lagi nih, kendala yang Mas Rizky selalu temui di dalam membangun bisnis AI ini di Indonesia. Kendala apa sih yang sering banget ditemui? Ini general business atau AI spesifik? Pertanyaannya. Mungkin bisa dua-duanya ya. Oke, kalau general dulu deh. Kalau general itu adalah ngebangun, misalkan nih kita ngerjain sendiri untuk satu customer gitu. Itu cukup easy, tapi gimana cara waktu kita scale menjadi banyak customernya segala macam, itu secara quality segala macam bisa berarti kita harus build management team, kita harus build SOP. Nah itu cukup challenging lah ya, gimana cara membuat orang baru masuk menjadi at the same standard as misalkan kita pengen gitu ya. Itu cukup berarti ke human development. Human development, betul. Gimana caranya kita build profesionalisme yang sesuai, terus juga kita communicate ekspektasi, kita ngedevelop, kita tuh pengennya kayak gini, ngebangun standar. Nah, itu cukup challenging lah ya kalau build company itu di situ. Terus juga kedua, kalau misalkan secara general tadi, how to build trust, apalagi kalau B2B ya, atau even B2C aja, kita kan harus build trust tentang sebuah brand gitu. Pada akhirnya value aset terbesar dari sebuah company itu pada akhirnya brandnya gitu. Brand image ya. Brand image-nya kayak gimana gitu. Nah itu kan over the time ya, nggak bisa instan gitu ya. Terus gimana caranya? Dari di Indonesia terutama yang waktu itu kita challenging sampai gimana caranya kalau misalkan dulu cuman ada misalkan perusahaan-perusahaan misalkan multinational company yang mengerjakan itu, terus tiba-tiba ada local company yang mengerjakan dari Indonesia, gimana caranya kita bisa viewed as the same atau even kayak punya same standard, di viewed sebagai eligible, sebagai worthy untuk digandeng gitu. Nah itu kan nggak bisa instan. Kita harus proof pelan, ini harus punya good reputation, lanjut lagi baru kayak gitu sih. Berarti itu generalnya. Kalau yang di AI base-nya? AI tadi ngebangun talent juga ya. Jadi ngebangun talent AI tadi kan basically aku tuh tipikal walaupun aku CEO, aku technical juga. Jadi aku masih suka researching, prototyping segala macam. Nah, once kita udah punya knowledge, gimana cara kita build itu ke tim gitu kan? Gimana cara kita buat itu? Nah itu paling mungkin salah satu challenge-nya di situ. Terus juga ya itu cepat banget. Nah misalkan nih dalam 2-3 bulan tuh bisa berubah. Ada yang baru lagi, gimana cara kita keep up dengan itu gitu teknologi ya. Teknologi cepat banget sekarang. 1 tahun ini ada keluar ini, tiba-tiba tahun depan udah cepet banget. Siap. Nah, ada nggak sih pesan-pesan untuk anak-anak muda di rumah yang mau bangun startup? Cita-citanya atau impiannya tuh bikin startup. Tadi ya basically gini, kalau kita bikin startup itu beda sama kerja. Kalau kerja itu kita 2 tahun merasa cukup di perusahaan satu, bisa pindah ke perusahaan yang lain. Tapi kalau kita bikin perusahaan itu takes a long time ya. Jadi ya nggak selesai 5 tahun tuh nggak selesai, it's just a beginning gitu kan. Mungkin bisa 10 tahun dan lain-lain gitu kan. Nah kita harus pertama tadi, karena untuk supaya kita bisa ngelakuin itu kita harus believe in what we do gitu kan. Kalau kita nggak believe nanti kita ragu, apalagi karyawannya tambah ragu lagi gitu kan. Berarti kitanya harus believe in what we do, bahwa there's a meaning in what we do, there's a value. Value yang penting ya. Betul, dan dan kita komitmen untuk mengerjakan itu not as a sprint tapi a marathon gitu.
Ya kalau sprint kan pendek-pendek tuh. Pendek-pendek. Maraton berarti harus endurance-nya tinggi ya. Harus Betul. bertahan gitu. Jadi itu yang salah satu yang penting gitu kan. Makanya kenapa ya kan banyak yang bilang do what you love ya. Karena kalau kamu nggak suka itu nggak akan mungkin bisa Akan bertahan cepat lama. kita quitnya juga ya. Exactly. Berarti pesan-pesannya untuk anak-anak muda di rumah yang pengen terjun ke dunia baru, startup teknologi khususnya, berarti memang harus, ini bukan yang mudah gitu. Harus memang bertahan gitu ya. Betul. Dan Jadi bertahun-tahun bangunnya. Okay. Dan sukses itu ada yang tiba-tiba melejit, ada yang takes a longer time segala macam. Nah itu berarti kita tergantung momen. Ya kita kan moment of truth-nya itu kalau kita ternyata sudah ada istilahnya basically kita at a certain point yang tiba-tiba di situ bisa kayak melejit tiba-tiba melejit gitu ya. Nah itu juga karena kita nggak ada yang tahu gitu kan. Kadang-kadang bisa grow-nya there is a constant growth, tapi mungkin nggak yang besar banget, tapi ada juga yang besar banget, tapi juga there's a lot of challenges juga kalau tiba-tiba melejit itu banyak tantangannya loh ya. Maksudnya kayak ya kan Mbak juga mungkin sering dengar juga gitu, there's a lot of challenges. Harus gitu. Ada momentum. Jadi momentum itu jaga gitu langsung. Betul. Kita jaga momentum. Kita ada roller coaster ya. Jadi roller coaster itu pasti ups and down. Karena kita there's a lot of issue at the same time gitu kan, yang harus di-tackle bareng-bareng. Ada kadang-kadang lagi euphoria gini, lagi lot of good news gitu kan. Nah itu tuh benar-benar ups and downs lah gitu. Jadi Nah nggak itu mudah ya, bener-bener ya apa yang dibangun oleh Mas Rizky ini memang takes time. Bahkan dari SMP, SMA pun pengalaman itu nampaknya kayak nggak cukup gitu ya. Memang harus terus mengasah diri. Hari ini memang topiknya agak sedikit berat ya Sobat Medcom, karena berbicara tentang AI, tentang teknologi dan transformasi digital di Indonesia. Tapi semoga ini bermanfaat buat teman-teman Sobat Medcom. Cerita inspirasi terkait dengan inovasi di dunia digital ini semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa, see you di another episode. Tetap di Gak Pakai Ordal. Oke, terima kasih.